Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Putra, NIM 17.050.2242. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang tugas UAS seminar perbankan syariah, di mana hasil dari judul proposal saya adalah peran BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil dalam studi kasus BMT Al-Barokah di Desa Koteraja. Selanjutnya ke abstrak. Artikel ini membahas peran BMT Al-Barokah dalam pengembangan usaha mikro kecil di Desa Koteraja. Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. BMT Al-Barokah sendiri sebagai salah satu lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan apresiasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah dapat mengeluarkan masyarakat kecil dari kemiskinan dan dari jeratan rentenir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang peran BMT Al-Barokah dalam pengembangan usaha mikro kecil di Desa Koteraja. Penelitian ini beralokasi di BMT Al-Barokah, Jalan Koteraja nomor 16A. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Peneliti ini langsung terlibat dengan BMT Al-Barokah, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pengembangan usaha mikro kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BMT Al-Barokah dalam pengembangan usaha mikro kecil di Desa Koteraja sudah sangat maksimal. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kecil atau yang kurang mampu. Namun ada beberapa problem yang harus dihadapi oleh BMT. Di antaranya dari pihak eksternal nasabah itu sendiri dan pihak internal BMT Al-Barokah. Meskipun dari pihak Al-Barokah tetap memiliki strategi khusus dalam menghadapi problem tersebut dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan mempermudah pelayanan pembiayaan BMT Al-Barokah, maka dapat mengembangkan usaha mikro kecil. Selanjutnya pendahuluan latar belakang. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank konvensional dan bank syariah dan bank pengkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari pasar modal, pasar uang, koperasi simpan pinjam, perusahaan pegadaian, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan asuransi, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal, pensura dan dana dan lain sebagainya. Usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha tersebut. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan perekonomian berdasarkan prinsip syariah. Selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini, lembaga keuangan syariah diantaranya adalah bank syariah dan bank Baitul Mal atau BMT atau lembaga keuangan syariah mikro. Metode penelitian yang saya pakai adalah yang pertama jenis dan lokasi. Adapun lokasi penelitian saya dilakukan pada BMT Al-Barokah, Jalan Koteraja nomor 16C, Desa Koteraja. Pendekatan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan kualitatif. Sumber data saya gunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan pengecekan keabsahan data. Bagian D, metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini saya menggunakan wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. Di mana internet searching ini saya mengambil di internet ya teman-teman. Yang E, teknik analisis data.
Berdasarkan metode penelitian digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan situasi atau peristiwa, maka analisis data juga disesuaikan dengan metode penelitian. Lanjut ke pembahasan. Peran BMT Al-Barokah dalam pengembangan usaha mikro, mengembangkan jiwa wirausaha kepada nasabah. Yang kedua, menurut Suryana, kewirausahaan usaha kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, mengurangi praktek riba. Salah satu peraturan Islam dalam melarang atau mengharamkan dengan jelas praktek riba melalui ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah untuk mencegah terjadinya kerusakan di dalam masyarakat. Upaya yang bersifat perspektif seperti menerapkan sistem pendidikan Islam yang benar terutama kepada anak-anak, menjelaskan tentang bahayanya riba dalam kehidupan, mengajarkan tentang jual beli yang halal. Upaya yang bersifat kuratif adalah memotivasi umat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, membolehkan serikatu imudarobah atau serikat dagang untuk meningkatkan kesejahteraan. Adapun sebab-sebab haramnya riba, yaitu karena Allah dan Rasulullah melarang atau mengharamkan riba. Yang kedua, karena riba menghendaki pengambilan harta lain dengan tidak ada timbangannya. Yang ketiga, dengan melakukan riba orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syar'i. Dan yang keempat, riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang atau menghindari faedah utang-utang, sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang lain. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, di mana hasil survei biaya hidup SBH tahun 1989 dilakukan oleh BBS membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga, semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan untuk bukan makanan. Ia berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berperan aktif dalam mewujudkan atau pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya yang nomor 4, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk semakin bertambah setiap hari, mengharuskan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. Menciptakan lapangan pekerjaan adalah salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia. Dapat diinterpretasikan bahwa BMT Al-Barokah dalam meningkatkan SDM tidak hanya mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, akan tetapi BMT juga terjun langsung memberikan kebutuhan nasabah. Kesimpulan, Baitul Ma'al atau BMT Al-Barokah sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari peranannya, di mana BMT Al-Barokah melakukan usaha-usaha pembiayaan ekonomi yang produktif bagi nasabah. Adapun fungsi sosial BMT Al-Barokah yaitu sebagai pengelola dana yang tidak mengutamakan keuntungan. Sekian, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.